Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiraloda. Alhamdulillah siang ini Mapedia Podcast kembali hadir untuk dapat memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan di kampus Universitas Wiralodra. Nah Sobat Wiralodra, karena memang saat ini sudah memasuki bulan Juli ya, untuk kalender akademik kampus, bulan Juli ini masa-masa akhir dari semester genap di kampus Universitas Wiralodra, dan kebetulan di akhir masa genap untuk mahasiswa semester 6 untuk Universitas Wiralodra khususnya sendiri akan melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata ya, KKN, yang memang akan kita sebarkan di wilayah-wilayah di sekitar lingkungan kita. Nah, langsung saja berkaitan dengan kegiatan KKN Unwir tahun 2022, kita akan coba nih mencari informasi-informasi berkaitan dengan KKN itu sendiri. Langsung kita akan panggilkan Ketua Pelaksana dari program KKN Universitas Wiralodra tahun 2022, Bapak Denny Ismunandar, SSI MPD. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Mas Topan. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu nih di Mapedia Podcast ya Pak Denny. Kabar Pak Denny sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Mas Topan gimana? Alhamdulillah baik? Pak. Siap. Kita bisa bertemu di sini ya di Mapedia Podcast karena memang kita pengen berinformasi nih Pak kepada Sobat Wiralodra semua berkaitan dengan kegiatan kuliah kerja nyata untuk Universitas Wiralodra tahun 2022. Nah Pak, sebelum kita jauh mungkin bahas terkait KKN nih Pak, mungkin Pak Denny bisa perkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak, agar memang Sobat Wiralodra bisa lebih kenal dan memang lebih mengetahui Pak Denny sendiri. Silakan Pak. Terima kasih Mas Topan. Ya. Perkenalkan, nama saya Denny Ismunandar. Saya di Prodi Pendidikan Matematika sebagai dosen sekaligus di LPPM sebagai Kabag Publikasi, dan di KKN ini saya sebagai Ketua Pelaksana KKN. Oh, ya, Mas. Berarti memang saat ini alhamdulillah Pak Denny juga menjabat Kepala Bagian Publikasi Pak di Betul, lembaga LPPM Universitas Wiralodra ya. Nah Pak, ini kalau memang berbicara kuliah kerja nyata kan ini akan dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Wiralodra tahun 2022 ini kan oleh mahasiswa semester 6 ya Pak. Nah, berkaitan dengan KKN itu sendiri Pak, rencananya akan dilaksanakan kapan Pak berarti? Untuk pelaksana KKN ini nanti rencananya mulai 18 Juli sampai 28 Agustus. Namun untuk yang perlu digarisbawahi bahwa nanti tanggal 25 itu mahasiswa sudah harus menyerahkan laporan KKN. Tanggal 26 nanti expose. Ataupun untuk tanggal 27-28 itu pengolahan nilai, sehingga nanti di akhir kegiatan tanggal 29 itu sudah bisa menyerahkan nilai ke universitas. Oh iya. Berarti Pak, berkaitan dengan proses KKN sendiri nanti akan kita laksanakan ya khususnya mulai Juli sampai Agustus Pak. Berarti kalau kita hitung tinggal beberapa hari lagi ya Pak untuk pemberangkatan kuliah kerja nyata ini. Nah Pak, ini kan pastinya ketika kita berbicara kuliah kerja nyata itu kan teman-teman mahasiswa akan melakukan aktivitas pengabdian masyarakat di lingkungan desa. Nah untuk tempatnya sendiri Pak, itu berarti di kabupaten mana Pak? Ya, untuk kalau tempatnya untuk sendiri? Tempat di Kabupaten Indramayu Mas, ya, di Kabupaten Indramayu aja. Namun untuk pada saat ini nanti kita ambil yang daerah barat, yaitu di Kecamatan Losarang, Kandanghaur, Gabus Wetan, sama Bumes. Oh, berarti memang berkaitan dengan tempat ya. Ini Sobat Wiralodra, terkait tempat ini kita KKN Unwir tahun 2022 itu di wilayah Indramayu bagian barat, lebih tepatnya di Kecamatan Losarang, Kandanghaur, Pongas, dan Gabus Wetan ya. Nah Pak, ini kan kalau kita memang berbicara KKN itu kan pastinya hampir semua mahasiswa semester 6 itu harus ikut. Nah, untuk tahun 2022 ini Pak, berapa sih peserta KKN ya khususnya untuk
mahasiswa Universitas Wiraloda yang nanti akan melaksanakan kegiatan KKN tersebut, Pak? Ya, di jumlahnya sejumlah 609 Mas. Dan hampir 100% itu Mas. Mengikuti kegiatan KKN. Dan untuk jangka waktunya sendiri berarti itu kalau tadi dihitung dari tanggal 18 berarti berapa hari, Pak? Berarti sekitar 38. Oh ya, 38 40 harian lah ya. Iya, 40 ya. Soalnya 40 hari. ada mereka kalau ada revisi tetap harus merevisi maksimal tanggal 28 itu. Iya. Berarti memang karena ini juga berkaitan KKN itu masuk ke nilai ya Pak, dan betul. Memang pihak LPPM juga harus menyampaikan ke universitas, dan memang mahasiswa juga harus bisa mengikuti alur waktu yang memang sudah LPPM tentukan ya, agar memang pada saat semester genap ini nilai mahasiswa bisa segera keluar untuk nilai KKN-nya. Pak Denny, tadi kan Pak Denny sudah menyampaikan bahwasanya memang ada 4 kecamatan ya di wilayah Indramayu Tengah dan Indramayu Barat yang memang dijadikan lokasi fokus KKN. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin ini kan Sobat Wiraloda juga pastinya hampir seluruh warga Indramayu, terus kemudian barangkali pada saat prosesnya, oh iya kita melihat teman-teman Unwir kemudian menggunakan pakaian alma mater itu sedang ada di desa gitu. Berarti memang di situ sedang kita selenggarakan mahasiswa KKN ya di desa tersebut. Nah Pak, kalau untuk Kecamatan Losarang sendiri Pak, desanya apa aja Pak? Mungkin bisa Pak Denny sampaikan agar memang Sobat Wiraloda bisa tahu dan mungkin bisa berbagi informasi ke Sobat Wiraloda semua. Untuk desa, untuk Kecamatan Losarang beberapa desa diantaranya yaitu Pangkalan, Jumbleng, Jangga, Pegagan, Raja Iyang, Krimun, Losarang, Muntur, Santing, Ranjeng, Cemara Kulon, sama Kuntang. Berarti hampir seluruh ya. Kalau teman tahu ya. Ada 12 desa itu hampir keseluruhan ya di Kecamatan Losarang itu, berarti memang akan dijadikan lokasi dan fokus pelaksanaan kegiatan KKN di Kecamatan Losarang. Nah, kalau untuk di Kecamatan Kandang Haur sendiri, Pak? Di Kandang Haur itu ada 10, Mas. Iya. Ya, yaitu Wirakanan, kemudian Karangmulia, Peranti, Curug, Wirapanjunan, Eretan Kulon, Ilir, Bulak, Eretan Wetan, dan Kertawinangun. Sampai berarti batas yang ke sana Kertawinangun ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, berarti untuk desa-desa di Kecamatan Gabus Wetan. Gabus Wetan. Ya. Untuk Gabus Wetan ada 10 juga. Iya, 10 juga. Yaitu Rancahan, Gabus Wetan, Ranca Mulia, Ketukan Gabus, Sekar Mulia, Gabus Kulon, Babakan Jaya, Kedung Dawa, Tuluntan Wetan, dan Tuluntan Kulon. Nah, yang terakhir Pak nih untuk yang Kecamatan Bongas, berarti ada berapa desa lagi Pak? 8 berarti. 8. Ya, yang Bongas. Jumlahnya 40 desa. 40 desa ya. Berarti untuk yang Kecamatan Bongas sendiri Pak, desa apa saja Pak? Desa Pelawangan, Kertamulya, Margamulya, Kertajaya, Sidamulia, Cepedang, Desa Bongas, dan Cipaat. Oh iya, berarti memang ada memang beberapa desa yang tidak masuk ya Pak, khususnya untuk di Kecamatan Kandang Haur, Gabus Wetan, dan Bongas. Kalau Bongas semuanya. Bongas semuanya Pak. Ada 8 desa ya. Nah Pak, ini kan memang kita tersebar di 4 kecamatan nih Pak. Pastinya dalam program KKN itu kan mahasiswa akan muncul program-program yang memang kita bisa lebih paham aktivitas masyarakat di desa, terus kemudian kita juga melatih mahasiswa ya untuk dapat bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di masyarakat desa. Nah, berkaitan dengan yang dianjurkan oleh pihak LPPM sendiri Pak terkait programnya tuh Pak untuk pelaksanaan KKN tahun 2022 ini tuh apa Pak? Berarti Pak. Terima kasih Mas Topan. Nah, ini untuk program ada terbagi jadi 2 Mas. Yang pertama program wajib sama program pendukung. Nah, di program wajib ini mahasiswa diwajibkan membuat profil desa. Yang pertama profil desa. Nah, setelah jadi profil desa, nanti profil desa tersebut akan dihakikan. Nah, setelah dihakikan, nanti mahasiswa melaksanakan PP. PP itu program pendukung. Nah, hasil dari PP nanti dibuat artikel oleh mahasiswa. Kemudian nanti yang terakhir adalah MOU.
Oh. Jadi ada 4 program wajib. Nah, program pendukung sendiri adalah program yang dilaksanakan mahasiswa itu berdasarkan keprodian. Seumpama nih, Mas Topan mahasiswa Fakultas Ekonomi, saya mahasiswa Fakultas Pendidikan Matematika. Nah, Mas Topan dalam kegiatan KKN-nya, programnya seumpama pembinaan UMKM misalnya. Pemasaran, ya, pemasaran. Peningkatan pemasaran produk X. Nah, itu nanti Mas Topan mengajak saya yang dianalisis bagaimana untuk kenaikan produksinya. Produksinya. Iya, jadi harus berkolaborasi supaya kegiatan PKM ini enggak dilihat dari satu sisi saja, gitu Mas. Dan satu ketua terdiri dari 3 anggota. Nah, anggotanya itu dalam satu kelompok itu minimal 2 prodi. Iya, jadi bisa dilihat satu masalah kalau dilihat dari sisi pandang dari prodi yang lain seperti apa. Nah Pak, tadi berkaitan dengan kelompok Pak, berarti satu kelompoknya itu berapa orang Pak untuk satu peserta KKN? Satu kelompok, satu desa. Iya, satu desa. Satu desa itu ada 15. 15 mahasiswa ya Pak? Ada yang 16 tapi hanya sebagian kecil aja. Berarti nanti terkait program tadi dibagi ya Pak ya? Betul. Nah Pak, berkaitan dengan MOU sendiri Pak, tadi yang Pak Denny sampaikan, berarti itu MOU antara siapa dengan siapa berarti Pak? Nah, kalau saya yang minta maaf ya Mas ya. Sebenarnya MOA Mas, karena MOA. kalau MOU itu antara kabupaten dengan universitas itu sudah. Nah, selanjutnya ditindaklanjuti oleh LPPM berupa MOA, yaitu kerjasama antara LPPM Unwir dengan desa Mas. Gitu. Iya. Berarti nanti memang kita mengharapkan ya Pak, dengan adanya program KKN ini tidak hanya berhenti pada saat proses rekan-rekan mahasiswa KKN saja, tetapi memang LPPM Unwir kembali melanjutkan kerjasama ya dengan pihak desa agar memang barangkali ke depan ada keperluan-keperluan terkait penelitian dan lain sebagainya bisa berkolaborasi kembali, berarti apa seperti itu. Betul. Nah Pak, ini kan pastinya ketika setiap ada program itu ada harapan yang atau luaran yang diharapkan oleh kita penyelenggara program. Nah Pak, khususnya oleh LPPM Unwir sendiri nih Pak, berkaitan dengan program KKN Unwir tahun 2022 tuh Pak, terkait luaran atau untuk dari program KKN sendiri berarti apa Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa profil desa itu akan sangat bermanfaat. Jadi akan sangat bermanfaat buat desa karena untuk mengisi monografi desa, monografi desa. Kemudian untuk universitas itu nanti akan dihakikan. Jadi nanti mahasiswa juga dapat nama dihakinya, dosen pembimbing juga dapat. Nah, universitas mendapatkan poin dari kegiatan mahasiswa karena haki itu diakui oleh Kemenhum. Ya. Jadi itu satu Mas. Kemudian artikel nanti yang dari PP yang diterbitkan itu akan menjadi poin mahasiswa juga. Kalau diterbitkan kalau mahasiswa. Karena di kegiatan PP itu terdiri dari yang pertama analisis situasi. Jadi situasinya seperti apa sih mahasiswa, kan mahasiswa sudah survei duluan nih Mas. Benar. Jadi sebelum pelaksanaan itu mahasiswa sudah survei duluan. Nah, di survei itu mahasiswa melihat apa sih yang bisa saya ambil atau bisa saya laksanakan nantinya di sana. Ya. Nah, kemudian dianalisis situasi, di situ permasalahannya apa aja, kemudian di metode. Karena mahasiswa kan ini diminta buat proposal tuh Mas. Proposal ya, Pak. Nah, metodenya seperti apa? Untuk ngambil datanya seperti apa? Nanti untuk ngolah datanya seperti apa? Gitu Mas. Nah, ya, terus yang juga diidentifikasi masalah tadi. Jadi identifikasi masalahnya seperti apa? Yang mau difokuskan untuk diselesaikannya. Iya Mas. Berarti memang ya khususnya dari LPPM sendiri sudah menyiapkan program ya Pak, dan juga intinya kira-kira hasilnya akan seperti itu ya Pak, dan memang ini sudah dipersiapkan dengan matang-matang kepada teman-teman yang akan melaksanakan di kelompok KKN masing-masing desa. Nah Pak, ini mungkin kita akan bertanya-tanya nih Pak, ketika teman-teman KKN itu ada yang mendampingi Pak? Ada, DPL. Ada pendampingnya berarti. Berarti itu dari dosen atau dari unsur apa Pak yang akan mendampingi?
Kalau untuk DPL itu pertama alurnya Iya. kita menawarkan kepada fakultas. Iya. Monggo untuk fakultas menentukan DPL tahun ini siapa aja. Iya. Nah, setelah dari fakultas kemudian dosen yang diajukan ini memenuhi kriteria, berarti itu nanti yang akan menjadi DPL. Oh iya. Nah, DPL untuk dosen pendamping lapangan untuk mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Berarti memang LPPM juga melakukan koordinasi ya Pak untuk permintaan data DPL kepada fakultas-fakultas yang memang memenuhi kualifikasi ya Pak. Dan memang ketika memenuhi kualifikasi itu akan secara otomatis dijadikan ya untuk membimbing ya, mendampingi teman-teman mahasiswa. Ini cukup luar biasa sekali Sobat Wiraloda ketika berbicara program kuliah kerja nyata ya Pak, karena memang ini kan nanti teman-teman mahasiswa akan terjun langsung di masyarakat menghadapi keadaan-keadaan sosial, dan memang itu perlu kita laksanakan agar memang mahasiswa mengetahui yang sebenarnya terjadi di lingkungan masyarakat seperti itu deh Pak. Nah Pak, ini nih Pak, mungkin Pak Denny juga ini sebagai ketua pelaksana program KKN ya Pak, melalui LPPM Universitas Wiraloda mungkin akan menyampaikan hal-hal atau informasi pesan kepada teman-teman yang akan menyelenggarakan KKN nih Pak, yang akan diberangkatkan tanggal 18 nih. Mungkin bisa diberikan saran, masukan dan lain sebagainya untuk teman-teman Sobat Wiraloda yang bakal menyelenggarakan KKN. Mangga Pak. Oke, ya selamat siang. Bagi mahasiswa nanti yang mengikuti KKN, yang pertama adalah tetap jaga kesehatan ya. Yang kedua, jaga kekompakan kelompok. Jadi kita semua di sana capek ya, kegiatan banyak, tuntutan kita banyak, jadi tetap jaga kekompakan, jangan saling menyalahkan. Kita harus tetap bekerja sama supaya kegiatan ini cepat selesai. Dan selanjutnya untuk pelaporan nanti, laporan KKN, bukan laporan PP ya, tapi laporan KKN itu usahakan bekerja sama. Laporan KKN itu bukan hanya tugasnya ketua sama sekretaris, tapi tugas bersama. Nah, selanjutnya saya mohon untuk tetap berdiskusi dengan DPL, karena DPL adalah bapak atau ibu kalian pada saat kegiatan KKN ini. Dan semoga selalu sukses kegiatannya, selalu berhasil kegiatannya, dan nanti dapat berdampak kepada desa-desa yang pernah dijadikan tempat KKN. Amin. Ya, terima kasih Pak Denny. Ini sudah banyak nih pesan-pesan ya untuk Sobat Wiraloda semua yang memang nanti akan kita berangkatkan sebagai peserta KKN Universitas Wiraloda tahun 2022. Nah Pak, ini juga memang kita harus mempersiapkan ya Pak, mungkin untuk teman-teman sobat-sobat Wiraloda semua yang memang nanti beberapa hari lagi nih mau diberangkatkan ke desa KKN tersebut. Nah untuk Sobat Wiraloda, tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Ketua Pelaksana Kegiatan KKN Universitas Wiraloda tahun 2022 ini sangat banyak membantu untuk teman-teman, dan berkaitan dengan tadi yang disampaikan di awal ya Pak ya, karena memang pihak LPPM juga harus melaporkan nilai kepada universitas untuk nilai yang semester genap ini. Untuk teman-teman mahasiswa diharapkan Sobat Wiraloda untuk dapat bekerja sama ya Pak berkaitan dengan proses pembuatan laporan kelompok itu sendiri. Nah Sobat Wiraloda, sekian informasi berkaitan dengan program KKN Universitas Wiraloda tahun 2022. Kedepan kita akan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan informasi KKN yang nanti kita akan coba panggil nih kelompok-kelompok dari rekan-rekan KKN yang akan menyelenggarakan kegiatan KKN di desa di wilayah Kabupaten Indramayu. Semoga memang dalam pelaksanaannya rekan-rekan KKN bisa dapat menyelenggarakan program kerja dengan sebaik-baiknya dan bekerjasama dengan masyarakat, terus kemudian dapat juga bersinergi untuk mewujudkan
masyarakat desa di wilayah Kabupaten Indramayu yang bermartabat seperti itu ya Pak Denny ya. Siap. Pak Denny, kami ucapkan terima kasih Sama-sama, siang Mas. ini sudah bisa hadir di Mapedia Podcast ya Pak ya, untuk bisa memberikan informasi berkaitan dengan program KKN Universitas Wiralodra tahun 2022. Tetap pantengin Mapedia Podcast di YouTube official Universitas Wiralodra Indramayu. Terima kasih Pak Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.